Grup C Piala Asia U17, bagaimana menata peluang Garuda lolos ke Piala Dunia U17 2025? Kita bahas sore ini bersama dengan Binder Singh, pengamat sepak bola. Selamat sore Bung Binder. Selamat sore Audrey. Ya, Bung Binder, ini laga pertama melawan tim kuat Korea Selatan. Timnas akhirnya nih lewat penalti ini bisa merebut kemenangan. Akhirnya membuahkan 1-0. Dewi Fortuna berada di posisi kita. Apa analisanya, Bung, sepanjang pertandingan kemarin? Ya, kalau saya sih tidak menyangka Indonesia akan bisa meraih kemenangan. Kalau saya berharap bisa menahan imbang, itu sudah bagus kalau menahan imbang. Karena kan Korea Selatan ini sama seperti Jepang ya, adalah dua tim unggulan di Piala Asia kali ini dan memang mereka difavoritkan untuk lolos ke Piala Dunia U17. Jadi saya tidak menyangka Indonesia bisa menang, apalagi pada saat saya menonton pertandingan semalam. Itu sebagai supporter saya yakin lah. Kita semua sebagai supporter tentu deg-degan ya. Karena Korea Selatan kan mendominasi total, mereka menggempur terus, bahkan mereka menciptakan banyak sekali peluang. Di babak pertama saja sudah ada 3 peluang emas yang mereka bisa ciptakan. Salah satu peluangnya terkena mistar gawang, tapi pada akhirnya Indonesia bisa menang meskipun itu adalah tendangan penalti yang dimanfaatkan juga setelah ada rebound oleh Evandra. Tapi ya pada intinya Indonesia bisa menang karena memang mereka disiplin juga dalam bertahan, karena memang strateginya kan dari awal adalah menahan gempuran dari Korea dan sesekali mengandalkan counter attack. Iya, dan sebenarnya kita juga punya peluang ya tadinya Bung ya di menit ke-13 ya Bung ya. Bung Binder? Iya, kita akan mencoba memperbaiki komunikasi bersama dengan pengamat sepak bola Binder Singh. Bung Binder masih bersama saya, Bung? Iya, masih. Ya, sebenarnya tadi kalau kita lihat di pertandingan kemarin sebenarnya kita punya peluang banget ya Bung ya di menit-menit awal ke-13 ya Bung ya, tapi kemudian tidak membuahkan hasil pada saat itu ya Bung. Iya betul, dan memang masalah finishing ini kan bukan saja di U17 atau U20 tapi juga di senior ya. Kalau kita masih ingat itu pertandingan melawan Bahrain, seharusnya kan timnas kita bisa menang ya dengan skor yang lebih banyak lah dengan mencetak minimal 3 gol karena ada 2 peluang emas lainnya. Nah sama juga nih di U17 masalahnya adalah sama. Karena saya kira itu pada saat Mirza mendapatkan bola dia akan syuting langsung. Karena posisi dia sudah berhadapan langsung kan dengan penjaga gawang dari Korea. Tapi dia berusaha melewati kiper dari Korea atau mungkin dia juga kebingungan apa yang harus dia lakukan. Jadi saya pikir bagi para pemain Garuda Muda ini mereka harus yakin dalam mengambil keputusan. Artinya seharusnya Mirza itu tidak perlu lagi ragu-ragu karena dia sudah berada dalam posisi one on one, tidak ada gangguan sama sekali kepada Mirza. Nah artinya di pertandingan selanjutnya lawan Yaman nanti, kalau bisa sama seperti di pertandingan lawan Korea, kalau dapat peluang itu ya harus bisa mencetak gol. Harus dan bisa mencetak gol kalau perlu dari peluang pertama. Oke, dan cetakan gol ini dieksekusi dengan baik ya lewat tendangan penalti dari Evandra, dan ini merupakan kredit juga ya untuk eksekusi penalti Evandra menghadapi kiper Korea Selatan ya Bung? Iya, walaupun kan dia gagal ya di percobaan pertamanya ya. Artinya memang nanti seandainya lawan Yaman mungkin dapat penalti lagi, ya siapapun itulah eksekutornya harus bisa lebih baik lagi dalam mengeksekusi penalti. Karena kan bola rebound seperti itu belum tentu nanti akan dapat lagi ya di kesempatan kedua. Jadi memang kalau saya melihat dari para pemain kita yang bermain semalam, memang semangat juangnya luar biasa, disiplinnya bagus, fisiknya kuat, staminanya prima, tapi dari segi mental, nah ini yang saya melihat memang belum terbentuk gitu. Mungkin karena pertandingan pertama ya semalam ya langsung berhadapan dengan raksasa kan, langsung berhadapan dengan tim kuat Korea ya, mungkin para pemain masih merasa nervous ya, masih agak meraba-raba khawatir juga ya Bung ya. Karena pertandingan pertama itu kan selalu sulit ya. Tapi saya harapkan di next match lawan Yaman ya para pemain mentalnya harus lebih kuat lagi, karena lawan Yaman jika Indonesia menang maka kemungkinan besar akan lolos ke Piala Dunia kan. Oke, Bung Binder, kalau kita lihat kan tim Indonesia ini sebenarnya kalah ya dari postur begitu. Tapi kemudian akhirnya kita bisa menang. Nah, seperti apa sebenarnya strategi Coach Novo untuk di laga berikutnya? Iya, kalau kita nonton pertandingan semalam dan kita teliti dalam melihat cara para pemain Indonesia bertahan, maka yang kita bisa perhatikan bahwa para pemain kita itu coba untuk menahan gempuran dari para pemain Korea itu mulai dari tengah.
Ya, pada saat mereka coba untuk mengantisipasi serangan dari para pemain Korea dari tengah, itu yang membuat para pemain Korea harus lebih banyak bergerak dengan bola sampai mendekati kotak penalti pertahanan kita. Hmm. Nah, pada saat mereka mendekat ke kotak penalti pertahanan kita, di area kotak penalti itu coba kita hitung para pemain kita tuh lebih banyak. Sehingga mau mereka crossing, mau mereka pakai umpan terobosan, ya mereka itu sulit sebetulnya untuk menciptakan peluang on target. Karena dari beberapa peluang yang mereka dapat, apakah itu dari dalam kotak penalti atau juga di tepi kotak penalti atau sedikit di luar kotak penalti, lebih banyak itu yang tidak on target. Oke. Ada yang terkena mistar 2 kali, ada yang melayang ke atas. Jadi sebetulnya dalam bertahan walaupun tadi Anda katakan bahwa postur dari para pemain kita itu tidak setinggi lah Oke. dari beberapa pemain Bung Korea, Binder. tapi dalam bertahan itu kolektif. Oke, nah kan masih ada beberapa pertandingan lagi ya untuk menghitung peluang timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia U17, Ya, ada salah satunya untuk ya, melawan Yaman juga. Nah, gimana nih ya. menghitung peluang timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Oke. Dunia U17? Iya, tentu yang kita harapkan lawan Yaman bisa menang. Ya kan, kalau menang berarti sudah mendapatkan 6 poin, ya kita nanti akan berada di atas Yaman dan tentunya Korea kan. Ya, Korea nanti lawan Afghanistan kemungkinan mereka menang. Tapi juga bukan berarti kan bahwa Indonesia harus bermain total menyerang. Karena Yaman juga bukan tim yang lemah. Yaman juga tim yang kuat. Di level U17 dan U20 juga mereka bagus. Perlu perbaikan Mereka di punya lini sistem pertahanan nggak, Bung? Saya pikir lini pertahanan sih sudah oke ya. Tapi saya berharap dari tengah ke depan ini. Dari tengah ke depan ini harus lebih koneksinya harus lebih baik. Karena jumlah peluang kita lawan Korea, meskipun kita coba untuk counter, itu kan hanya satu dari permainan terbuka, yang Mirza. Satu lagi kan dari penalti. Jadi saya berharap pada saat memang lawan Yaman yang tidak sekuat Korea, mungkin akan lebih berani untuk bermain ofensif meskipun tidak total menyerang. Yang saya harapkan creating chances, menciptakan peluang itu harus lebih efektif dan tentunya finishing. Kalau perlu peluang pertama atau kedua sudah mencetak gol timnas kita. Itu penting. Leading lebih dulu tuh akan membuat para pemain lebih rileks. Iya. Karena lawan Yaman ini kan pasti diincarkan 3 poin. Dan menambah kepercayaan diri juga ya kalau tentunya kalau Iya. sudah gol di menit-menit awal. Nah kalau gitu Bung Iya. Binder, pertanyaan terakhir, siapa sih sebenarnya lawan di grup C yang harus kita waspadai ini, Bung? Ya, tentu yang pertama Korea. Ya kan, Korea ini lawan yang berat. Jadi timnas kita sudah menang, ya artinya ini kan bagus ya. Tapi bukan berarti bahwa para pemain harus overconfident, nanti mereka justru harus tetap fokus. Dan kalau menurut saya Korea yang memang diprediksikan yang akan menyulitkan timnas kita. Tapi kita bisa menang. Nah, second ini, yang kedua ini lawan Yaman. Yaman ini tim-tim Timur Tengah ini kan biasa mengandalkan skill-skill tinggi. Yang saya harapkan para pemain kita juga jangan terpancing membuat banyak pelanggaran. Karena Yaman tidak bermain seperti Korea. Korea itu cepat passing, cepat bergerak. Yaman tuh akan lebih lama menguasai bola. Coba memancing para pemain kita. Jadi jangan terpancing juga untuk membuat banyak pelanggaran yang nanti para pemain Yaman bisa menciptakan peluang melalui situasi bola mati. Karena dari situasi bola mati ini saya melihat semalam itu masih ada 2-3 kali para pemain kita kesulitan untuk mengantisipasi crossing yang masuk. Oke, dan yang paling dekat kan kita akan menghadapi Yaman. Kalau gitu untuk membuktikan kembali lagi kita bisa menang begitu, Bung. Apa yang perlu kita persiapan nih? Waktunya kan juga singkat ya. Iya betul. Saya harapkan bahwa Coach Nova akan fokus pada kebugaran dari para pemain ya. Karena saya yakin pertandingan semalam itu sangat melelahkan bagi para pemain timnas Indonesia U17 kita. Karena mereka harus fokus dalam bertahan, itu berat tentunya. Bertahan itu lebih berat daripada menyerang. Saya harapkan kebugaran mereka bisa kembali lagi 100%. Dan yang kedua, tentu harus juga membuat para pemain itu tampil lebih tenang. Karena ya di pertandingan semalam itu 5 peluang dari Korea yang berbahaya, 5 peluang itu bisa mereka ciptakan karena kesalahan dari para pemain kita di dekat pertahanan. Apakah itu salah passing, atau salah kontrol bola, atau salah menghalau bola, sehingga para pemain Korea itu bisa menciptakan 5 peluang yang berbahaya karena kesalahan dari para pemain kita. Kenapa? Karena mereka kurang tenang. Nah, saya harapkan dari segi psikologi para pemain kita tuh harus siap, mental harus siap ini pertandingan kedua. Karena jika menang, maka feeling saya masuk Indonesia. Siap mental, dan yang terpenting tadi adalah menjaga kembali kebugaran agar stamina bisa kembali lagi melawan Yaman untuk kita bisa meraih kemenangan. Terima kasih sama-sama Audrey. Ya, pengamat sepak bola, Bung Binder. Oke.